Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, kita semua yang ada di rumah. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, amin. Kalau kita ada sampai saat ini, dalam segala kondisi dan situasi, yakin dan percaya Tuhan tetap terus baik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, mari siapkan hati kita. Kita akan memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia layak dipuji, Dia layak diagungkan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih. Sungguh ku bersyukur hanya karena anugerah-Mu. Haleluya. Mari sembah dan agungkan. Haleluya. Kami panggil nama-Mu. Kami panggil nama-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari dan waktu yang sudah Tuhan beri bagi kami. Kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur sebab ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan segenap hati. Banyak yang Kau perbuat, terima kasih Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
Mari katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari katakan ku bersyukur Tuhan ya Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dialah, sebab hatiku bersyukur karenamu. Hatiku Tuhan bersyukur karenamu, bersyukur sebab kasih setiamu. Oh, haleluya ya, haleluya, ku bersyukur, haleluya Tuhan. Sungguh hatiku bersyukur sebab kebaikan-Mu dahsyat, kebaikan-Mu mengalir di dalamku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, glories. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, bahkan dalam seluruh kehidupan kami, kami mau, kami tetap dan kami harus bersyukur Tuhan. Sebab satu hal yang kami tahu, rancangan-Mu indah bagi kami. Apa yang Engkau perbuat atas kami baik Tuhan. Maka hari ini bahkan seluruh kehidupan kami, kami mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bahkan di tahun yang baru ini kami mau terus melihat Engkau Tuhan bekerja dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan terus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan hadir melawat setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan. Ketika hati kami menyembah, hati kami rindu, maka Tuhan ada di sana melawat setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kau rapi ibadah ini buat umat-umat Tuhan. Kami boleh mempersiapkan hati kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Bapak Ibu. Kita mau terus bersuka cita sebab Tuhan itu baik. Amen. Dan kebaikan Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sebab hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh
Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan, sebab kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu. Kami percaya Tuhan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Mari umat Tuhan katakan Tuhan Yesus. Ya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya, haleluya Bapak Ibu. Setiap kita mau terus percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau terus bersuka cita. Sebab hari-hari yang Tuhan beri adalah baik bagi kita. Dan kita mau bersyukur buat hari yang sudah dijadikan Tuhan. Haleluya. Ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka sebab hari ini, oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, sebab kami mau terus bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari umat Tuhan angkat suaramu dan katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari katakan hari ini, haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, oh, 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 haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita, kami mau terus bersuka Tuhan, dalam Tuhan, haleluya, oh, bersuka di dalam Tuhan, haleluya, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari katakan bersuka, haleluya, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Kemarin bersuka,
bersuka sekarang, esok bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi, mari terus bersuka cita. Dulu kita bersuka cita, hari ini bahkan seumur kehidupan kita mau terus bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya akan bacakan pengumuman, info dan kegiatan masih akan diinfokan melalui WA grup jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar, Bapak Ibu boleh mendaftarkan WhatsApp Bapak Ibu di nomor yang ada di layar kaca Bapak Ibu, agar kami boleh memasukkan Bapak Ibu sekalian ke dalam WA grup jemaat dan Bapak Ibu akan mendapatkan informasi tentang kegiatan ibadah. Baik, demikian informasi dan pengumuman yang boleh saya sampaikan. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang sudah mati bagi kami Tuhan. Kau yang sudah bangkit bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagimu, sungguh ku bersyukur. Sebab Yesus sudah mati buat kita Bapak Ibu. Hari ini kita akan memperingati, melaksanakan perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita untuk kebenaran firman. Karena keselamatan yang Yesus sudah beri adalah kekal buat kita. Haleluya Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan bagi Dia, haleluya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 haleluya. Oh, selama-lamanya Tuhan, hanya bagimu, ya hanya untukmu Tuhan. Segala pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa, oh, Kau layak disembah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Haleluya. Dalam hal apapun keadaan hidup kami Tuhan, satu hal yang kami tahu, kami mau terus menyembah dan memandang Engkau. Sebab keselamatan-Mu kekal atas kami Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Sungguh ku bersyukur Kau selamatkan kami. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, haleluya Yesus. Kami mau terus limpah dengan syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu. Kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Mari Tuhan terus kuatkan setiap iman kami Tuhan. Setiap kehidupan kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, biar kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan memberkati setiap kami. Memperbaiki setiap kehidupan kami. Dan mengingatkan kami kembali akan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hati kami siap untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan kami beribadah. Dan kami yakin Tuhan menyediakan berkat bagi kita badani dan rohani. Karena Tuhan senang kalau kita beribadah kepada-Nya. Dan saya tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Sebagaimana Tuhan menyertai dan menolong kita bahkan lebih dari tahun yang lalu, maka kita mohon kiranya Tuhan juga menyertai kita pada tahun 2021. Kita tidak tahu apa akan terjadi pada tahun ini. Tapi kita berharap bersandar kepada Tuhan dan Tuhan adalah penolong kita dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Dan pada hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Allah. Tema firman Allah yang saya sampaikan pada malam ini yaitu ditebus jadi bangsa milik Allah sendiri. Apa tujuan dari firman Allah itu? Agar kita dapat Tuhan menguatkan agar hidup di dalam kesucian. Seperti Imamat pasal 19 ayat 2.
kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan yang kedua, kita kiranya bersikap hidup bersandar kepada Tuhan. Yesus Tuhan kita itu tidak berubah. Karena dia tidak berubah, maka kita dapat bersandar kepadanya. Kalau Yesus yang kita cintai itu berubah, maka kita tidak tahu apa akan jadi. Tapi Yesus tidak berubah. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, begitu kita dengar tadi, itu bukan ayat pokok saya. Ayat pokok saya yaitu Mazmur 74 ayat yang kedua. Mazmur pasal 74 ayat yang kedua. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ayat firman ini adalah merupakan nyanyian di dalam doa dari Asaf yang hidup pada kira-kira berapa ratus tahun yang lalu, yang hidup sesudah Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Kata-kata ini dibawa di dalam doa dari Asaf yang menyatakan bahwa Tuhan itulah Allah menjadi pengharapan kita. Kita ditebus menjadi bangsa milik Allah sendiri. Mari kita selidiki akan firman Allah ini, saudara. Penebusan. Dahulu kita hidup di bawah dosa. Jadi kita terjual di bawah dosa. Kita ketahui bahwa nenek moyang kita sudah jatuh dalam dosa oleh karena setan sudah menipu nenek moyang kita. Dan pada saat itu juga, maka kita umat manusia jatuh di dalam dosa, di bawah kekuasaan dosa. Tetapi Yesus Kristus datang untuk membeli kehidupan kita. Orang-orang yang menjadi harapan di dalam hal ini kita melihat, saudara. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai 19. 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya rasa jelas firman Allah. Dulu kita hamba dosa, dijual di bawah dosa. Tapi kita sekarang sudah dibeli oleh Yesus. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Kita menjadi orang-orang percaya. Kita menjadi orang yang mendapat kehidupan yang kekal. Sekarang kita melihat, sekarang kita milik Allah. Yaitu kepunyaan Allah. Tadinya kita kepunyaan dari kuasa setan, tetapi sekarang menjadi kepunyaan Allah. Sekarang kita milik Allah, kepunyaan Allah dalam Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga. Kita baca di sana. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Jelas, kita adalah kepunyaannya. Kita jadi milik Allah, menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dijelaskan di sana. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kita lihat, saudara, kita yang percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi anak-anak Allah yang masih ada di bumi ini. Dan sewaktu-waktu nanti kalau Tuhan datang, kita akan diangkat oleh Tuhan
dan kita pindah ke sorga yang mulia seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Kan tetapi kita masih ada di dalam dunia sekarang ini. Sebab itu marilah kita mau tetap berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Karena kita menghadapi berbagai-bagai hal. Coba kita lihat, kita masih ada di dalam dunia yang dikuasai oleh roh jahat. Tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, kita tahu kita dari Allah. Tapi dunia ini ada di bawah kekuasaan kejahatan. Kita masih ada di bumi ini. Kita masih diganggu oleh roh jahat. Nah, saudara-saudara, maka kita melihat Yesus pun, jangankan kita, Yesus pun menghadapi berbagai masalah yang diadakan oleh kuasa setan itu. Coba kita baca dalam Markus pasal 8 ayat 31. Markus pasal 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ya, kita lihat, kita baca tadi bahwa anak manusia itu menghadapi banyak sengsara. Lukas 17 ayat yang ke-25. Kita baca lagi. Lukas pasal 17 ayat yang ke-25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Nah, kita lihat bahwa Yesus masuk di dunia ini menghadapi tantangan yang begitu rupa. Sebab itu kita jangan lupa, kita tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Bukan saja Yesus, begitu pula dengan sidang jemaat ada penganiayaan. Dalam Markus pasal 10 ayat 30b. Kita baca di sana apa dikatakan oleh firman Allah. Markus 10 ayat yang 30 bagian B. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, kita melihat ini ke penganiayaan jemaat. Jemaat menghadapi aniaya. Karena masih ada di dalam dunia yang penuh dengan masalah yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nah, sekarang kita melihat juga murid-murid. Mereka tidak terlepas daripada sengsara, daripada penderitaan. Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, saudara, kita sudah melihat dalam Alkitab. Walaupun kita sebagai milik dari Allah, tetapi kita masih ada di dalam dunia. Kita masih menghadapi masalah-masalah. Di antaranya adalah pekerjaan setan yang dapat menyusahkan kepada kita. Nah, sebagai anak Allah, kita ada hak dapat perlindungan dari Tuhan. Kita percaya tadi bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, mereka diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kalau kita diberi hak menjadi anak Allah, maka kita juga diberi hak dan pertolongan dari Tuhan. Sebab itu kita melihat, saudara, sebagai anak Allah, kita ada hak dapat perlindungan dari Tuhan. Kita dapat perlindungan dari Bapa Sorga. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 13 dan 14. Mazmur pasal 103 ayat 13 dan 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita dengar, saudara, bahwa Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kita bersyukur sudah menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 tadi dikatakan, seberapa banyak orang percaya kepada Yesus, mereka diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dan kita melihat Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kita menghadapi tantangan.
kita menghadapi kuasa kegelapan. Tapi jangan lupa saudara, bahwa Bapa sayang kepada kita. Dia memelihara dan melindungi kita dari segala gangguan kuasa kegelapan itu. Dia jaga kita seperti dia menjaga biji mata. Saudara tahu kalau biji mata adalah hal yang sangat sensitif sekali. Ada termasuk hal-hal yang menyusahkan atau yang dapat mengganggu mata, maka kita harus waspada sekali. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal 17 ayat 8. Mazmur pasal 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Ya, jagalah aku seperti biji mata. Luar biasa Tuhan. Tuhan mau menjaga kita seperti dia menjaga biji matanya. Luar biasa kemurahan Tuhan. Dulu kita manusia jatuh dalam dosa. Nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Setan sudah buat kita menjadi orang berdosa, berlawanan dengan Tuhan. Tapi Yesus Kristus telah selamatkan kita. Yesus telah datang di dunia untuk menebus dosa kita. Dan kita menjadi anak-anaknya. Dan dia pelihara kepada kita sampai kita mewarisi kerajaan surga. Dia jaga kita seperti dia jaga biji matanya. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Ada suatu keuntungan yang sangat besar. Tidak ada janji orang ataupun sesuatu yang dapat menjaga kita. Seperti Tuhan menjaga kepada kita. Sebab itu kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita lebih dekat kepada Tuhan dan kita lebih banyak beribadah kepadanya. Nah, kesimpulannya dalam khotbah ini yaitu kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kita menjadi milik kesayangannya. Dan Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Dalam Ulangan pasal 14 ayat yang kedua. Ulangan 14 ayat yang kedua. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Nah, saudara, lihatlah firman Allah. Saya telah sampaikan sedikit dari firman Allah pada tahun baru ini. Bersukacitalah, saudara. Nikmatilah bahwa kita ini milik Tuhan. Kita yakin, kita tidak tahu berapa lama kita ada di bumi ini. Kita tidak tahu bermacam-macam masalah yang akan jadi. Tapi kita mempunyai keyakinan bahwa Bapa memelihara kita. Marilah kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Baca firman Allah. Berdoa banyak. Ibadah kepada Tuhan. Supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan kiranya menolong. Pada hari ini, pada hari yang baru di dalam tahun 2021, kita pun mengadakan perjamuan kudus. Marilah kita bersiap untuk mengambil perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus adalah merupakan suatu kekuatan sebagai orang percaya, baik badani maupun rohani. Saya yakin itu, saudara. Nah, marilah kita ambil masing-masing. Tapi sebelum kita ambil perjamuan kudus, maka saya ingin membawa kepada saudara lagi dalam firman Allah yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 35 sampai dengan 36. Kita melihat Rasul Paulus dan orang-orang di kapal makan perjamuan kudus sehingga mereka kuat. Kisah Rasul pasal 27 ayat 35 sampai 36. Kisah para Rasul 27 ayat 35 sampai 36.
Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Nah, saudara, kita tahu ceritanya ini. Waktu Rasul Paulus mengadakan perjalanan lewat laut untuk pergi ke Roma, maka tidak disangka-sangka mereka menghadapi gelombang yang sangat besar sekali. Luar biasa. Tentu jurumudi sudah tahu situasi dan sebagainya. Tapi ini tiba-tiba terjadi yang luar biasa. Dan sampai kita baca di dalam Alkitab, berapa hari mereka terombang-ambing di lautan dengan tidak makan. Karena semua menjadi susah. Orang tidak bisa masak dan sebagainya, masak air pun tidak. Nah, saudara, mereka itu beberapa hari tidak makan. Kalau orang sudah tidak makan, kondisi tubuhnya pasti lemah. Nah, termasuk Rasul Paulus ada di sana. Dan pada hari yang saya kurang tahu hari yang berapa itu. Kisah Para Rasul 27 ayat 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa." Nah, kita lihat saudara-saudara, 14 hari mereka tidak makan apa-apa. Lalu Rasul Paulus ada inisiatif. Saya yakin bahwa ini bukan satu jalan keluar, tetapi Tuhan sudah menunjukkan. Sebab sebelumnya Rasul Paulus dapat berita dari Tuhan. Apa yang harus dia kerjakan. Dan ini yang dia kerjakan ya saudara-saudara. Bahwa mereka makan perjamuan. Ayat 35. Kita belajar di sana. Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Ayat 36 kita lanjutkan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. 38. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Nah, saudara, kita melihat ada kekuatan rohani mereka. Sudah 14 hari tidak makan. Keadaan menjadi lemah sekali. Tapi kita melihat Rasul Paulus, ya kebetulan memang Tuhan sudah sediakan makanan roti. Ya, jadi mereka makan roti dan mereka menjadi kuat. Jelas di sini dikatakan mereka mengucapkan syukur, mereka memecah-pecahkan roti lalu mereka makan. Maka kuatlah hati semua orang itu. Tapi bukan saja tubuh yang kuat, tetapi hati mereka kuat. Percaya kepada Tuhan dengan kuat. Dan mereka pun makan juga. Jumlah mereka semua kapal 276 jiwa. Wah, suka begitu cukup banyak saudara. Apa satu gereja. Jadi kita melihat luar biasa kemurahan Tuhan. Jadi kita melihat di sini saudara, bahwa Tuhan menyediakan suatu gambaran, suatu pelajaran kepada kita bahwa perjamuan kudus bukan saja kebiasaan, bukan itu kebiasaan, tetapi ada khasiat di dalam perjamuan kudus. Sebab itu kita mau ambil perjamuan kudus setiap waktu yang Tuhan tetapkan bagi kita masing-masing, dan juga kita harus bersungguh-sungguh mengambil perjamuan kudus. Mereka menjadi kuat. Gelombang belum habis. Masalah mereka belum habis. Tapi kekuatan sudah ada. Kekuatan untuk berjalan terus. Dan sampai akhirnya mereka terkeselamatan. Dapat selamat. Berada di salah satu pulau. Dan mereka bisa kuat. Dan mereka bisa mengatur kehidupan mereka sendiri. Nah, saudara-saudara, kita melihat perjamuan kudus ada kuasa untuk dapat menguatkan kita badani dan rohani.
Mari saudara kita persiapkan dengan perjamuan kudus. Masing-masing kita sudah dapat bagian. Lalu kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah bagi kita sekalian. Mari masing-masing kita memegang roti yang sudah disediakan. Matius pasal 26, Tuhan memberikan pelajaran, memberikan petunjuk untuk kita makan perjamuan kudus dan arti sedalam-dalamnya dalam perjamuan kudus itu. Matius 26 ayat 26 mulai. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita angkat roti itu masing-masing dan kita berdoa sebentar. Bapa Sorgawi, terima kasih kami boleh ambil perjamuan kudus, yaitu makan daging Tuhan. Kuasa Allah bekerja dalam hidup kami. Kami yakin ada kekuatan baru, badani dan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita makan. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami makan perjamuan kudus ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan cawan itu untuk kita minum bersama. Angkatlah cawan itu saudara dan dengarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sesudah itu, sesudah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oh, terima kasih Tuhan. Dosa tidak bisa dibayar dengan emas dan perak, tapi hanya oleh darah domba Allah. Dosa-dosa kita dapat diampuni. Bila dosa kita sudah disucikan, maka kita bisa mendekat, melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkatlah saudara. Terima kasih Bapa. Kami akan minum darah Yesus mengalir dalam kehidupan kami. Kami minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Dan kami yakin apa yang menjadi janji Tuhan dalam firman-Mu menjadi berkat bagi kami sekalian. Berkat badani dan berkat rohani. Dosa-dosa kami diampuni, kami disucikan, berikan kesehatan menjadi bagian kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami alaskan semua ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari sembah dan agungkan Tuhan. Mari percaya bahwa hanya Yesus yang terus kita andalkan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku
percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, haleluya, sebab tiada lain Kau yang ku andalkan Tuhan. Haleluya, Kau yang ku andalkan, sebab hanya Kau Tuhan. Yesus, haleluya, oh, haleluya, yang ku andalkan Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari saudara, silakan berdiri, tetap berdiri. Mari kita tujukan perhatian kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan, terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai kita bertemu Tuhan dan tinggal bersama Dia selama-lamanya. Kita tinggalkan dunia ini yang dikuasai oleh jahat, tapi kita tinggal bersama Tuhan, tenang buat selamanya. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.